Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan terbaik buat kita. Beliau adalah idola terbaik untuk kita. Rasulullah penuntun jalan kebaikan. Rasulullah cahaya yang menerangi alam semesta ini dari kegelapan. Rasulullah sang pembawa cahaya kebenaran, cahaya iman, cahaya Islam, rahmatan lil alamin. Bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cahaya banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya, ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, serta sebagai cahaya pelita yang menerangi. Surah Al-Ahzab ayat 46. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini Allah langsung menyatakan tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sebagai sirajan munira, pelita cahaya yang menerangi. Maka sering kita senandungkan dalam kisah maulidnya Rasulullah, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur. Engkau ini bagai matahari, engkau ini bagai bulan purnama, engkau ini cahaya di atas cahaya, engkau ini bagaikan emas murni, engkaulah pelita di dalam hati. Ungkapan ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkaulah matahari, engkaulah bulan purnama. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu utusan cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Surah Al-Maidah ayat 15. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita sebagai orang beriman, sebagai pengikutnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun diberikan cahaya oleh Allah. Rasulullah dijadikan cahaya, kita pun diberi cahaya. Cahaya Nabi di atas segala cahaya. Cahaya Nabi jauh lebih besar daripada cahaya orang beriman. Maka jangan sia-siakan kita untuk selalu menggapai cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hatinya bercahaya, maka dia tidak akan pernah benci dengan siapapun. Orang yang hatinya bercahaya, maka dia tidak akan pernah dengki, tidak akan pernah hasud dan dendam sekalipun. Hati yang bercahaya selalu berbuat baik. Hati yang bercahaya selalu berbaik sangka dan memiliki jiwa pemaaf. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering disakiti, beliau juga sering dibuli, dihina, dicaci, tetapi beliau selalu berperilaku baik,
dan pemaaf, sehingga Allah puji akhlak Rasulullah di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memiliki berbudi pekerti yang sangat agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tentunya kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang memiliki hati yang bercahaya. Jika hati kita masih diselimuti kebencian, belum lapang terhadap nikmat orang lain, bahkan nyaris dendam kusumat yang sulit didamaikan, maka lakukanlah banyak berdoa biar bisa menjadi hatinya bercahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita selalu membaca doa ini, dan doa ini dibaca oleh Nabi sepanjang perjalanan Nabi menuju ke masjid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ia keluar rumah pergi sholat menuju masjid, ada satu doa yang Rasulullah selalu baca. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah hati saya ini cahaya. Bahkan Rasulullah bukan hanya minta diberikan cahaya hatinya, tapi seluruh anggota badannya diminta untuk bercahaya. Wa fi lisani nura. Ya Allah, jadikan lisan saya ini cahaya. Wa fi sam'i nura. Jadikan pendengaran saya cahaya. Wa fi basari nura. Jadikan penglihatan saya cahaya. Waj'al min khalfi nura. Jadikan di belakang saya cahaya. Wa min amami nura. Jadikan di depan saya cahaya. Wa min fawqi nura. Jadikan di atas saya cahaya. Wa min tahti nura. Jadikan di bawah saya cahaya. Waj'alni nura wazidni nura. Ya Allah, jadikan saya cahaya dan tambahkanlah untuk saya cahaya. Inilah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berjalan dari rumahnya menuju masjid. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tentunya juga ada satu doa yang Allah ajarkan dalam surah At-Tahrim ayat 8, agar kita benar-benar diberikan kesempurnaan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masyarakat muslimin rahimakumullah, jauh dari itu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita untuk sering-sering meminta doa, dan ini tertuang dalam Al-Quran, agar hati kita dijauhi dari penyakit ghillah, yaitu penyakit dengki, hasud dan iri, di mana Allah sudah tuangkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi hati yang sehat, hati yang bersih. Telah diajarkan doa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan kami, Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dibersihkan hati kita
dan senantiasa kita selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin faslu wal ghafurur rahim.